Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahmu patang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Mikroelektronika C akan mempresentasikan materi tentang memori sirkuit. Sebelum memulai lebih dalam lagi tentang materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Yang pertama, kami beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Noval Fauzan dengan NIM akhir Kayak 1075. Kemudian ada Akbar Daniel Zaki dengan NIM akhir 1077. Dan saya Fajar Ari dengan NIM akhir 10 dengan NIM akhir 1104, dan teman saya yang terakhir yaitu Muhammad Nopal Hakim dengan NIM akhir 1099. Pendahuluan. Sirkuit memori adalah komponen penting dalam sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan program. Memori berperan krusial dalam kinerja komputer karena mempengaruhi seberapa cepat data dapat diakses dan diproses. Yang selanjutnya jenis-jenis memori yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nopal Hakim. Kepada Nopal Hakim dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Untuk slide selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Di mana jenis-jenis memori ini terdapat tiga jenis. Yang pertama RAM, ROM, dan flash memory. RAM sendiri merupakan random access memory yang dimana tipe tipe memori yang menyimpan data dalam kapasitor dan membutuhkan penyegaran terus-menerus itu adalah DRAM. Sedangkan tipe memori yang lebih cepat dan tidak memerlukan penyegaran tetapi lebih mahal, hal itu namanya adalah SRAM. Sedangkan untuk tipe memori yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. Untuk tipe ROM sendiri yang pertama yaitu PROM, Programmable ROM, yang dimana dapat diprogram sekali setelah pembuatan. Yang kedua EPROM atau Erasable PROM, dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar UV. Yang ketiga EEPROM, Electrically Erasable PROM, dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Untuk tipe memori yang ketiga yaitu flash memory, yaitu tipe EEPROM yang sering digunakan untuk penyimpanan data dalam perangkat portable. Next. Komponen utama dalam sirkuit memori, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kapasitor yang mempunyai fungsi digunakan dalam drum untuk menyimpan bit data sebagai muatan listrik. Yang kedua, transistor, digunakan dalam SRAM untuk membentuk flip-flop yang menyimpan bit data. Yang ketiga, word line, jalur yang mengaktifkan baris tertentu dalam array memori. Yang keempat, bit line, jalur yang membawa data ke dan dari sel memori. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. baik. Izin melanjutkan yang selanjutnya yakni arsitektur sirkuit memori, di mana ada 4 arsitektur. Yang pertama array memory. Array memory ini struktur grid yang terdiri dari baris atau word line dan kolom atau bit line. Yang kedua ada cell memory, yakni unit dasar penyimpanan data dalam array memory. Yang ketiga decoders, yakni mengaktifkan baris data kolom tertentu dalam array untuk membaca atau menulis data. Yang keempat sense amplifiers, yakni menguatkan sinyal dari bit line selama operasi membaca. Next. Oke, untuk yang selanjutnya proses operasi memori. Ya, ini ada 2 operasi, di mana ada operasi menulis, yakni proses menyimpan data ke dalam sel memori dengan proses yakni aktivasi word line, lalu pengisian kapasitor atau mengatur flip-flop melalui bit line. Yang kedua ada operasi membaca, jadi proses mengambil data dari sel memori. Untuk prosesnya aktivasi word line, lalu mengeluarkan sinyal dari kapasitor atau flip-flop menggunakan sense amplifier. Next. Untuk yang selanjutnya ada teknologi dan inovasi terkini. Teknologi dan inovasi terkini itu ada memori non volatil, yang dimana memori yang memperhatikan
data tanpa daya listrik seperti flash memory dengan gambar dengan background kuning. Yang kedua ada mem resistor, yakni elemen penyimpanan yang menjanjikan kapasitas tinggi dan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada 3D NAND flash, di mana teknologi yang memungkinkan peningkatan kepadatan penyimpanan dengan menumpuk sel memori secara vertikal, seperti gambar yang ada di bawah. Oke, mungkin next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi sirkuit memori. Komputer pribadi yaitu di mana digunakan untuk RAM dan penyimpanan data. Selanjutnya perangkat seluler yaitu memori flash untuk penyimpanan aplikasi dan data pengguna. Lalu juga terdapat sistem tertanam yaitu berupa ROM untuk firmware dan RAM untuk operasi sementara. Dan juga ada server dan data center, di mana merupakan memori berkapasitas tinggi dan kecepatan tinggi untuk manajemen data yang besar. Mungkin bisa next. Selanjutnya yaitu masa depan sirkuit memori, di mana dibagi menjadi 3, terdapat quantum memory, spintronic, neuro, neuromorphic computing. Quantum memory yaitu merupakan teknologi penyimpanan data yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menyimpan informasi dalam bentuk qubit atau quantum bits yang merupakan unit dasar informasi kuantum. Selanjutnya spintronic merupakan teknologi yang memanfaatkan spin elektron dan muatan listrik untuk menyimpan dan memproses informasi berbeda dengan elektronik konvensional yang hanya menggunakan muatan listrik. Spintronic mengeksploitasi spin elektron sebagai tambahan derajat kebebasan. Kemudian yang ketiga, neuromorphic computing yang merupakan pendekatan dalam desain komputer yang meniru arsitektur dan fungsi otak manusia. Ini melibatkan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang mensimulasikan neuron dan sinapsis dalam jaringan saraf biologi. Bisa next. Kemudian materi terakhir yaitu merupakan kesimpulan di mana sirkuit memori adalah komponen krusial dalam sistem elektronik karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan berbagai tugas dan program. Tanpa memori yang efisien, kinerja keseluruhan sistem akan terganggu, yang mana dapat menyebabkan pemrosesan yang lebih lambat dan tidak efektif. Sirkuit memori mempengaruhi berbagai aspek kinerja sistem, termasuk kecepatan akses data, kapasitas penyimpanan, dan juga efisiensi daya. Bisa next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.